Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton, untuk banyak orang, energinya masal rame-rame ya. Bareng-bareng, bukan untuk kalian sendiri, bukan untuk pembacaan pribadi ya. Beda, ini rame-rame, energi yang masuk pastinya campur-campur ya, campur aduk dan berbagai macam. Dan semuanya akan saya sampaikan kepada kalian. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir dan bijak-bijak dalam menyikapinya ya. Jangan di skip-skip supaya kalian paham dan kalian bisa menyesuaikan apakah bacaan kali ini itu cocok untuk kalian atau bukan ya. Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan ya, jangan dipas-pasin, mending kalian nonton video saya yang lainnya ya. Dan anggap saja bacaan ini memang bukan untuk kalian, tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini ya. Ambil bagian-bagian yang menurut kalian resonate atau cocok saja, menyenangkan saja, menghibur saja, dan yang lainnya abaikan saja. Oke, kita mulai ya. Seperti biasanya general reading saya tanpa tema ya. Temanya saya serahkan sepenuhnya, begitu pula alur dan eh, apa ya, alur yang mengikuti saya serahkan ya, saya serahkan semuanya kepada semesta. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan untuk kalian ya. Bijak-bijak dalam menyikapi, mengasumsikan juga mempersepsikannya. Oke, kita lihat terlebih dahulu untuk temanya apa? Tentang apa? Tentang siapa? Energi siapa? Energi permasalahan apa? Kita lihat ya. Apapun petunjuk dari semesta ya. Seru nggak seru, asik nggak asik? Kita bahas, oke? Oke, kita lihat temanya ya. Temanya apa? Terima kasih yang sudah subscribe. Untuk kalian yang belum subscribe, yang baru saja bergabung ya, jangan lupa di-subscribe. Untuk kalian yang baru saja menemukan video ini, channel ini ya. Saya ucapkan salam kenal dari saya Julia Hakim Tarot ya. Kalian dari mana saja? Teman-teman, mohon maaf untuk konten saya sebelum video ini ya. Sebelum video ini, videonya kayaknya saya lupa ya, pause-nya itu nggak saya ceklik, jadi masih pause. Mohon maaf, yang jelas kalau saya bisa review ya, maksudnya saya ingatkan lagi itu tentang seseorang yang memang karakternya pengecut, mau gimana pun juga akan sulit ya, kalau kalian yang menonton video saya sebelumnya ya. Apapun dia ingin menuju kalian, dia cinta, apapun ya, tapi pada prinsipnya dia pada dasarnya memang pengecut, jadi akan serba sulit ya. Keputusannya di kalian. Oke, kita lihat temanya. Tema hari ini. Tema hari ini tentang apa? Semoga banyak yang ketarik energinya ya. Oke, strength. Tentang satu kekuatan, ada power ya. Ada kepercayaan diri. Maksudnya kepercayaan diri itu bukan confidence, tapi lebih eh, mempercayai sesuatu dan itu diyakini ya. Ini tentang apa? Tentang seseorang dengan sosok maskulin ya. Bisa cowok, bisa cewek. Karena tarot tidak mengenal gender ya, yang ada aja hanya divine, divine feminin dan divine maskulin. Di sini yang ketarik berusaha kuat, bisa kuat menghadapi seseorang dengan energi maskulin. Bisa juga ya berusaha apa ya, punya keyakinan diri tentang seseorang ini. Berarti kalian mungkin yang nonton ini sudah meyakini atau sudah punya intuisi, feeling ya, naluri tentang seseorang yang kalian pikirkan. Sementara orang yang kalian pikirkan rupanya adalah seseorang yang divine feminine ya, orang yang mungkin punya otoritas, punya punya power ya, mungkin seorang atasan, pemimpin ya, walaupun bukan pemimpin perusahaan, bukan komandan, mungkin juga pemimpin dalam rumah tangga juga ada ya. Jadi orang ini adalah punya energi kepemimpinan, punya energi otoritas, punya power ya. Kemudian orang-orang yang mungkin saya lihat di sini memang banyak yang aparat ya. Baik itu kepolisian, ada juga TNI ya. Ada juga saya lihat di sini adalah orang-orang yang mengamankan negara, mengamankan satu lingkungan ya, mengamankan
kerja di bagian keamanan, sekuritas juga ada. Kemudian orang-orang yang memang, orang berambisi, orang yang punya ambisi, bukan orang yang males-malesan, ya. Orang-orang yang, saya lihat, saya rasakan orangnya kuat, orangnya itu mungkin secara fisik besar ya, atau kuat, ya. Energi general bisa terbolak dan terbalik, tertukar antara energi kalian, juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Jadi cerita yang saya sebutkan barusan, bisa juga ini adalah kalian, ya, karena ini general, bisa vice versa. Kemudian teman-teman, di sini saya lihat ya, tentang seseorang ini, banyak yang divine maskulin ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga di sini cewek, ya. Saya lihat lebih lanjut untuk cerita, ya, langsung saja, ya, langsung saja. Tentang, seseorang dengan, yang saya sebutkan tadi, kalian menghadapi orang ini dengan satu kekuatan, ya. Mungkin dengan satu ketabahan, ya, kemudian berusaha bertahan, ya. Tapi kalian punya, apa ya, penilaian-penilaian, intuisi tentang seseorang ini. Dan mungkin ada beberapa yang sudah memutuskan untuk percaya sepenuhnya, ya, terhadap intuisi kalian. Ya, emang orang ini siapa? Ya, mau saya lanjut nih. Siapa sih dia? Saya taruh dulu ya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Dua, nggak saya ambil ya. Fokus ke kartunya tapi tetap rileks ya teman-teman. Ambil bagian-bagian dari kartu, dari apa yang saya sampaikan, itu yang cocok saja untuk kalian. Ya, karena ini rame-rame, energinya pasti berbagai macam yang ketarik ya. Otomatis yang terbaca di sini di dalam kartunya adalah yang dominan. Kurang 4 kartu lagi. Saya tidak baca yang reverse. Sabar ya teman-teman. Saya dalam mengambil kartu nunggu yang jatuh. Bukan saya ambil dengan tangan. Ya, kenapa begitu Bunda? Ya karena saya sukanya begitu. Ya, minta petunjuk semesta, bukan minta petunjuk saya, ya kan? Kalau saya ya pakai tangan saya. Kok gak cukup ya, Rek? Kurang 2 ya, kurang 2. Cepetan Bunda dibacakan, emoh ya. Kalau mau nonton aja, nikmati saja yang saya sajikan ya. Kartunya terbang-terbang sendiri. Oke. Oke. Oke, saya mau bahas. Siapa sih dia? Bisa macam-macam energinya ini. Oke, teman-teman, kita lihat bottom of the deck-nya ya. Bottom of the deck-nya di sini adalah Wheel of Fortune, Ace of Wands, and the Empress. Ya, seseorang ini saya melihatnya ya adalah sosok seseorang yang walaupun dia itu ada sisi yang dominan adalah sisi maskulin, ya, divine maskulin. Tapi saya juga melihat orang ini besar juga, ya. Mungkin ini bisa berbeda orang yang ketarik energinya atau mungkin sama dengan yang divine maskulin. Satu sisi dia maskulin, satu sisi dia juga sangat feminin. Ada sisi-sisi tertentu mungkin orang yang besar ya, eee, tegas, tapi ada sisi kelembutan yang juga besar gitu loh. Ada saat-saat dia
di sini saya merasakan lembut ya, dalam menyikapi, dalam bersikap, dalam bertutur kata ya. Orang ini lembut. Saya lihat ya, di sini ada energi destiny, takdir, destination, dan karma. Kalian bisa zoom ya. Di sini saya melihat orang ini saat ini mungkin sedang menjalani satu takdir di mana ini adalah sesuatu yang dia tanamkan sebelumnya. Bisa karma baik, bisa karma buruk ya, tergantung apa yang dia tanamkan. Di sini mohon maaf ya, ada beberapa yang memang dari kalian ini ditakdirkan untuk bertemu, untuk untuk sama-sama mendapatkan pembelajaran dari semesta. Dia juga kalian ya. Dirinya dan dirimu sama-sama mendapatkan pelajaran. Kalau saya lihat di sini ada Six of Cups ya. Di sini saya lihatnya bahwa kalian terhubung dengan orang ini ya, bukan dalam waktu yang sebentar. Mohon maaf. Untuk kalian yang sedang memikirkan seseorang yang hubungannya baru dengan kalian, ya, ini nggak masuk. Karena saya lihat, karena Wheel of Fortune itu adalah siklus, satu siklus dalam kehidupan, berarti kan lama ya. Siklus kehidupan itu nggak ada yang sebentar-sebentar ya, yang lama ya, siklus kehidupan. Kalian umur berapa gitu ya. Siklus siklus dalam kehidupan kalian dan dia ini. Ada koneksi masa lalu ya, ada past life ya. Ada juga adalah orang-orang, ini adalah orang-orang yang, pernah kalian kenal di masa lalu. Ada mungkin teman SD, SMP, teman kuliah, teman kerja, teman masa kecil, di lingkungan dulu, masa lalu kalian ya. Saya lihatnya seperti itu. Itu sebenarnya yang menguatkan ya satu sama lain. Dalam artian kalau hubungan ini memang sudah kalian jalin sejak dulu walaupun dulunya mungkin hanya teman ya, kemudian berubah menjadi hubungan asmara atau mungkin kekeluargaan atau mungkin hubungan pernikahan dengan orang ini ya. Itulah yang menguatkan karena sudah saling tahu satu sama lain sejak lama, ya. Di sini saya melihatnya ada beberapa yang pasangan, di sini ada Hierophant, ya. Ini kalian sedang memikirkan pasangan kalian, ya. Ada juga di sini, beberapa adalah orang-orang yang sudah menikah, yang kalian pikirkan atau kalian sudah menikah atau pernah menikah. Karena di sini Hierophant itu adalah aturan-aturan mungkin banyak tentang aturan, keluarga, hukum, agama. Berarti bisa juga adalah ikatan-ikatan pernikahan ada masuk ke sini. Nah, ikatan pernikahan ini kalau saya lihat ya, berusaha apapun ya, entah dia dengan pasangannya, entah kalian dengan pasangan kalian, atau kalian ini adalah pasangan. Di sini sebenarnya, ikatan itu sangat kuat. Dan walaupun rapuh sekalipun, walaupun banyak permasalahan, saya lihat di sini berusaha untuk tetap bertahan dalam hubungan ini. Ya, oke, lanjut. Di sini saya lihat siapa seseorang ini. Ini adalah orang-orang yang sabar. Ya, sabar. Kuat sabarnya, kuat sabarnya. Orangnya itu kalau suruh nunggu, suruh menunggu itu sabar. Orangnya sabar memang, ya, orangnya sabar. Kemudian di sini orang ini kalau sudah nggak sabar, sudah nggak kuat, orang ini tanpa babi bu, ya, biasanya pergi, ya. Kalau ada permasalahan dengan kalian, ya, lebih banyak ngilangnya iya, ya. Karena apa? Dia sudah nggak bisa mengatasi kesabarannya, dia nggak kuat, biasanya menghilang. Bukan berarti dia pergi untuk selamanya. Maksud saya bukan mati ya, maksudnya pergi terus ya, ini hanya sekedar mungkin ngambek, mungkin hanya memberikan waktu untuk menenangkan dirinya, ya. Jadi itu. Kemudian saya lihat siapa sih dia. Orang ini mungkin memang memberikan banyak beban di dalam hubungan bersama kalian, ya. Tapi di sini mungkin satu sama lain kadang-kadang kalian yang kuat ya, dianya reseh ya. Kadang-kadang, dia yang kuat, kalian yang mungkin banyak marah ya. Ada saling di sini. Tapi pada prinsipnya hubungan ini sangat terhubung ya. Di sini ada jembatan, di sini ada jembatan.
bisa kalian lihat. Ini dua-duanya jembatan. Ya. Kalian itu terkoneksi secara kuat di sini, ya. Maka dari itu di sini Nine of Wands, ya. Di sini Ten of Wands, ya. Hubungan ini memang memberatkan, teman-teman, ya, satu sama lain. Berat soal apa? Ya mungkin permasalahan kalian sering konflik, hal-hal kecil jadi besar, ya. Juga mungkin secara, saya merasakan komunikasi memang kurang baik, saya lihat, ya. Di mana mungkin saat ini ada yang berusaha bertahan, masing-masing bertahan dengan dirinya sendiri untuk silent treatment, ya. Menjaga, apa ya, keegoannya, ya. Padahal sama-sama berat kalau memang tidak ada komunikasi di sini, ya. Saya lihat orang ini adalah orang-orang yang mungkin dengan kalian ini selain komunikasi nggak baik-baik saja, ada yang memang sudah terputus, ya. Di sini, saya lihat baik kalian, baik dia berusaha kekeh dengan egonya masing-masing, ya. Jadi nggak ada komunikasi, banyak yang seperti itu. Seseorang ini siapa? Orang ini sebenarnya, ya, sabar, menunggu kapan kalian mau membuka komunikasi, ya. Sementara dia menunggu di sini, okelah dia sabar. Tapi di sini ada, saya rasakan beberapa dari dia, ya, adalah orang-orang yang sudah sangat sakit hati sama kalian. Saya nggak tahu, ya. Saya merasakan bahwa, dalam hal komunikasi itu sering berputar-putar seperti ini, ya. On off komunikasinya, blokir, buka blokir, ya, ngambek, silent treatment, ngomong lagi, itu sering, ya. Tapi kali ini saya nggak tahu kenapa, apakah kalian yang sangat sakit hati ataupun dia, ya, yang di sini memang benar-benar nggak mau untuk berkomunikasi, ya. Di mana dengan tidak adanya komunikasi ini, dia ini lebih ke sakit hati, berusaha kuat menahan sakitnya. Padahal di sini ada, energi berharap untuk ada kesempatan bisa terhubung kembali, gitu. Jadi ini sih dia. Coba saya lihat ya. Orang ini saya lihat sudah nggak tahan, ya, dengan situasi kondisi diam-diaman, terputus komunikasi, ya, menahan beban sakit hatinya, ya. Gini loh, kadang-kadang ya diblokir sehari 2 hari masih masih sama-sama ego, ya. Setelah sebulan 2 bulan baru terasa, ya, baru terasa. Tapi orang ini, mulai ada rasa putus asa, ya, mulai nggak sabar, teman-teman, ya. Cuman yang dia lihat apa sih, bahwa kita itu, memang terhubung sudah lama, mungkin dulunya teman, dia sebenarnya nggak mau merusak yang seperti ini, ya. Situasi, kondisi tidak berkomunikasi ini membuat dia itu sangat sedih, sangat berat, nguat-nguatin, ya. Ada mulai putus asa dan sakit hati. Itu sih temanya teman-teman, ya. Dan seseorang yang ketarik dengan tema tersebut tadi ya, itu, ya ini, itu ya ini. Ya seperti ini ceritanya ya, silakan kalian sesuaikan, kalau nggak cocok nggak ada masalah, anggap saja bacaan ini kalau nggak cocok buat orang lain bukan untuk kalian, karena ini bukan pembacaan untuk dirimu sendiri, ya. Ini bukan personal, ini general, rame-rame energi bisa campur aduk di sini, silakan kalian pilih bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja, ya. Teman-teman, kalau ingin personal reading dibacakan untuk saya sendiri, saya libur seminggu, ya. Nanti tanggal 8 baru saya memulai pembacaan lagi. Kalau daftarnya terbuka ya, masih dibuka ya, urusannya sama Kak Flori ya, admin saya bukan dengan saya. Nanti mulai pembacaannya ya, mulai saya garap ya, itu tanggal 8 karena saya harus ke Bandung ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Banyak cinta segi-segi nih. Oke, kita lihat ya, energi dia saat ini yang sudah mulai putus asa. Ada perasaan sakit hati, mulai nggak sabar, beban berat menahan tidak komunikasi sama kalian. Ada keinginan untuk melupakan atau untuk pergi dari hubungan ini. Sudah saya rasakan ya. Bagaimana sih sebenarnya situasi kondisi si dia saat ini ya. Kita lihat. Oke, saya lihat ya. Situasi kondisi si dia saat ini. Tapi orang ini kalau saya rasakan ya,
Bukan energinya itu sudah nggak tahan dengan situasi kondisi ini, kemudian pengen ke kalian, enggak. Di sini dia masih ego, ya, masih ego dan, berusaha berdiam diri, ya, menahan, ya, entah itu rasa sakitnya, ketidaksabarannya, ya. Malah cenderung kayak orang itu energinya gini loh, ya udah kalau nggak mau komunikasi, ya udah, ada energi setengah menyerah, ya, dan ingin pergi, nggak mau ribet lagi, ya. Mungkin awal-awalnya ya, dia sempat, ingin untuk menuju kalian, tapi mungkin kalian sudah nggak merespon atau mungkin memblokir sepenuhnya. Akhirnya di sini ada energi-energi dia kayak, "Ya udah kalau nggak mau sama aku, ya aku pasrah, aku ingin pergi." Tapi saya cek ya, teman-teman sekali lagi, ini bisa terbolak dan terbalik ya. Bukan kalian yang memblokir tapi dia, ya. Sementara mungkin kalian sudah mulai putus asa sama hubungan ini dan ya sudahlah gitu ya, nyerah. Coba kita lihat situasi kondisi dia saat ini. Situasi kondisi dia saat ini. Situasi kondisi dia saat ini. Oh, wow, 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 wow. Energi dia saat ini. Teman-teman, energi dia, situasi, energi situasi dan kondisi dia saat ini. Nah, oke. Teman-teman, dia di sini sebenarnya ya sedang konflik batin atau perang dengan dirinya sendiri. Egonya mengatakan bahwa saya nggak bisa dong untuk memulai komunikasi dulu, mencari dirimu, ya, nyari duluan, komunikasi duluan. Gimana dengan harga diri saya, ya? Kalau saya menunggu, ya, saya di sini sudah nggak betah, ya. Semakin orang ini sakit hati mengingat kalian, ya, semakin dia mengingat kalian, ada sakit hati, ada rindu, baper nggak karuan. Mohon maaf, di sini saya merasakan hal-hal ini dulu pernah kalian rasakan, ya. Kalian bisa bangkit, healing, kemudian menetralkan energi yang negatif menjadi lebih positif, kalian sudah menatap masa depan, self love dan lain sebagainya. Sementara fase yang sekarang ini ya, yang dia rasakan itu sama seperti fase di mana kalian dulu pernah mengalami, ya. Baper, bucin, sakit hati, mangkel, kecewa, nggak terima, ya. Mau bergerak gengsinya besar. Ada banyak yang ingin dia wujudkan. Ingin ke kalian, ingin ngobrol, ingin bersentuhan, ya, ingin tahu kabarnya, kepo, nggak karuan ini rasanya. Tapi gengsinya besar, ya. Ada sakit hati juga, saya nggak tahu kenapa. Silakan kalian sesuaikan saja. Oke, bentar. Iya teman-teman, saya merasakan orang ini nggak mau bergerak, ya, menunggu sinyal, tanda dari kalian, ya. Dia inginnya kalian yang memulai komunikasi, kalian mulai bergerak, baru dia menyambut. Padahal di sini saya rasakan dia sudah nggak tahan, ya. Dia di sini berusaha memikirkan ya. Memikirkannya itu dalam banget. Kalau saya bergerak ya, detail banget. Kalau saya bergerak nanti gimana dia mandang kalian memandang dia gitu ya. Kalau aku berkomunikasi jatuh dong harga diri saya, ya. Padahal di sini nggak kuat, ya. Ingin rasanya ya, kalau ada kesempatan ya,
Dia di sini cari kesempatan, entah kesempatan apapun ya, ingin dia pergunakan untuk bisa berkomunikasi sama kalian di sini, ya. Mikir gimana caranya, mikir banget, sebentar, ya. Yang paling dia inginkan, kalian membuka komunikasi di sini. Berarti intinya ya, bisa mungkin saya kasih judul adalah, kok yang sudah memblokir atau tidak berkomunikasi sama dia, ya, bagaimana energi dia? Begini energi dia, situasi kondisi dia nggak bagus, ya. Dia itu benar-benar stres ya teman-teman ya. Ada tanggung jawab ya, ada kewajiban-kewajiban yang harus dia selesaikan di luar hubungan bersama kalian. Itu cukup membebankan ya, cukup membebankan. Dia ingin ya beban-beban di dalam hidupnya itu segera selesai sehingga dia bisa fokusnya hanya kepadamu. Walaupun tidak bisa dipungkiri, walaupun banyak permasalahan dalam hidupnya. Kalian paling mendominasi pikirannya ya. Apa saja sebenarnya yang sedang difokuskan? Situasi kondisi dia saat ini, apa yang sebenarnya dia fokuskan? Nggak bisa dipungkiri, dia tanpa dia sadari, tanpa dia mau, ya, dia nggak mau sebenarnya. Sangat fokus sama kalian. Pikirannya selalu ketarik ke kalian terus, ya. Jadi di dalam dia bekerja, ingat kalian, cari uang, apa, kegiatan, ya. Termasuk kalau dia itu punya pasangan atau kalian punya pasangan, sama-sama punya pasangan atau kalian sama-sama adalah masuk dalam hubungan pernikahan ya, tapi diam-diaman. Energinya ketarik terus kepada permasalahan kalian berdua ini. Eh, dia bingung ya. Dia memilih untuk nggak mau tahu, berusaha mengabaikan. Fokusnya yang hanya tertuju kepada kalian. Ya. Banyak alam bawah sadarnya yang nggak kompak sama hati dan pikirannya. Yang ingin mencuekkan, ingin dengan egonya tidak mau memikirkan kalian, tapi nggak bisa. Sangat mikirin sebenarnya apa sih yang dia pikirkan ya? Lebih ke rasa bersalah, penyesalan, atau lebih kepada sakit hatinya tidak terima dengan mungkin kalian silent treatment atau tidak berkomunikasi sama dia, atau hal apa ya? Coba kita lihat ya. Sebenarnya apa yang paling membuat dirinya ini terfokus sama kalian? Ya. Fokus apa? Ya, fokusnya apa? Apa yang di dalam pikiran dia tentang kalian, tentang hubungan ini? Kok sampai dia itu hal yang lainnya itu penting ya. Dia berusaha fokus sama hal lainnya tapi nggak bisa. Selalu ketarik dan ketarik lagi kepada kalian. Kita lihat. Saya jadi hati-hati. Lihat ini loh, kan saya kalau ambil kartu saya pause gitu ya. Takut kayak yang kemarin kejadian. Pelajaran juga sih untuk saya supaya lebih konsen sama itu tombol pause dan play-nya. Nggak kerekam loh, kemarin bagus loh. Jujur, mungkin itu lebih dari 1 jam. Ya, bagus bacaannya. Maksudnya saya membacakan dengan detail dan energinya itu nyaman menurut saya. Ya. Nyaman untuk dibacakan. Tidak terlalu banyak energi yang masuk kemarin di video saya sebelumnya. Tapi sayangnya mungkin semesta. Maka dari itu mungkin saya nggak tahu ya. Saya posting aja ternyata banyak yang komen nggak terbaca dan sebagainya. Ya mungkin sama semesta mungkin memang tidak diizinkan. Anggap saja seperti itu ya. Saya kan hanya nurut apa kata semesta. Oke. Strength, strength ya. Jadi apa yang dia fokuskan sebenarnya? Dia sebenarnya ingin fokus kepada dirinya sendiri, urusannya sendiri, tidak ingin ketarik sama kalian. Tapi kenyataannya ya selalu ketarik dan ini nggak bisa dipungkiri. Di luar kendali dirinya. Strength, strength, King of Sword. Mikirnya banget. Dia nggak mau salah langkah. Ya, ini tak ini kan. Gak cukup ya, gak cukup. Kalian itu dianggap soalnya bukan orang lain, ya. Benar-benar menyatu sama dirinya, ya. Bagian hidupnya seperti keluarganya. Kalian itu melekat banget energinya. Maka dari itu, mungkin kalian yang sudah berusaha melepaskan dia, ya. Orang ini nggak bisa. Three of Cups, ya. Sebenarnya apa yang dia fokuskan? Dia tuh mikir di sini, mikir banget, ya. Ada perasaan yang terbagi. Saya nggak tahu. Dia menghadirkan orang lain atau kalian orang ketiganya atau kalian masuk
ke dalam hubungan bersegi pokoknya. Ya. Di sini, bagaimana apa yang dia fokuskan? Dia ini menunggu dirimu. Walaupun seakan-akan hubungan ini tidak layak, bisa hubungan terlarang juga. Dia mikir bahwa mau diapain juga hubungan seperti ini. Ya, hubungan bersegi-segi itu nggak asik banget ya, tapi terlanjur. Dan saya menunggu bukan inspirasi ya, petunjuk semesta. Dia di sini saya juga melihatnya dia berdoa, banyak berdoa ya, berdoa untuk memohon petunjuk sama semesta, sama Tuhan, apa sih yang harus saya lakukan? Saya ini sebenarnya nguat-nguatin dan nggak kuat sama hubungan ini. Kenapa dia di sini nggak fokus pergi? Ya, kalau saya lihat mungkin ya karena cinta. Tapi yang lebih besar karena gini, ya. Orang kalau sakit hati, kecewa, menggenggam erat rasa itu akan justru sulit untuk pergi dan sulit untuk melupakan, melepaskan. Orang ini seperti itu. Itu yang dia alami. Lanjut ya. Kenapa dia fokus sama hubungan ini? Nggak bisa fokus sama yang lainnya. Apa yang dia fokuskan? Ya, the tower. Teman-teman, dia ini nggak mau hubungan ini berakhir, ya. Dia takut nggak komunikasi, kemudian silent treatment. Dia takut benar-benar hancur hubungan ini, dia nggak mau. Hancur pula pertemanan kita. Apa yang telah kita bangun bersama selama ini hancur, dia nggak mau. Itu yang paling dia takutkan. Jadi minimal dia nggak mau di sini benar-benar nggak tahu kabar kalian, tentang kalian, ya. Itu menyiksa untuk dia. Ada perasaan rindu yang besar di sini saya rasakan. Tanpa kabar darimu, itu berat sekali, menghancurkan hatinya. Ya, kita lanjut ya, kita lanjut. Apa yang dia fokuskan? Dia ingin ada kesempatan ya. Kalian berikan kesempatan untuk bisa sedikit saja masuk. Berikanlah celah sedikit saja untuk saya bisa masuk. Dia ada di sini berandai-andai. Seandainya bisa masuk lagi, ya. Dia di sini banyak berdoa ya, supaya diberikan kesempatan untuk bisa terhubung lagi sama kalian. Saya agak terharu ya. Kalian di sini siapa yang kayak hatinya tiba-tiba kayak mau nangis? Banyak ya? Banyak ada atau nggak ada? Atau saya aja yang baperan? Karena ini bukan kisah saya loh. Kenapa saya harus baper? Kok gak enak banget ya? Ada yang nangis nih. Ada yang nangis. Atau dia di sini ya yang saya rasakan. Seandainya ada kesempatan, ya Allah, ngono loh ya. Justice. Dia merasa di sini. Ya banyak yang kecewa, nggak terima ya. Kamu nggak adil banget. Padahal ya mungkin ada beberapa yang dulu dia pernah memperlakukan ini sama kalian. Ya sekarang kok berbalik. Ya sekali lagi di sini mana tadi kartunya? Ini ya. Wheel of Fortune, sesuatu yang terbalik sekarang. Kalian sudah nggak mau lagi, maksudnya sudah lelah dengan hubungan ini, ya. Kalian sudah nggak mau lagi. Dianya sekarang di fase-fase di mana seperti yang kalian alami dulu, seperti yang saya bilang. Jadi keadaan berbalik. Ini mirip dengan yang beberapa hari yang lalu, teman-teman. Kok saya kayak nangis ya? Orang ini nangis paling, teman-teman, ya. Coba saya lihat lagi. Apa fokusnya? Seperti yang saya bilang, the wheel of fortune, ya. The wheel of fortune, the wheel of fortune.
Inilah yang memang semesta berikan padanya, supaya dia belajar juga. Stres yang dia alami saat ini, karena tidak terhubung denganmu. Ini pernah kalian alami, mungkin dulu dia pernah meninggalkan kalian, pernah memblokir, pernah silent treatment, pernah ghosting, ya. Di sini nggak semuanya memblokir ya, ada yang ghosting juga ya, hubungannya jeda tanpa komunikasi atau komunikasinya di sini eh, sekedarnya ya. Dia di sini ada yang baru menyadari, oh gini ya rasanya ya. Sampai di kartu mulai ini ya, saya mulai merasakan kesedihan di dalam diri. Hancur. Semakin dia mangkel, semakin dia marah, semakin terasa. Ini karma sih. Wheel of Fortune itu kartu karma 2 kali keluar. Oke, temu. Tuh ngeneserek akan. Dia di sini ya, terutama saat malam hari dia nggak bisa tidur. Ya, sangat takut hubungan ini benar-benar berakhir. Ya, sementara dia tidak bisa apa-apa. Sebenarnya kenapa sih dia tidak melakukan gerakan? Ya, pertama gengsi. Ya, coba kita lihat habis gini ya. Kenapa kalau memang dia sudah nggak kuat, dia sedih, dia kecewa, kenapa nggak langsung saja apapun dia lakukan untuk bisa berkomunikasi, bisa terhubung, bisa mengetahui kabar, bisa ada kesempatan, ya cari kesempatan, ya kadang-kadang kesempatan harus dicari, ya bukan ditunggu saja. Di sini saya lihat ya saat malam dia benar-benar ngenes. Saya lihat banyak yang mimpi ya, mimpi kalian. Bisa juga kalian mimpi dia. Dia pendam rasa ini. Tapi semua teman-teman saya merasakan ya. Berwarna-warni hari ini. Kita lihat ya, kenapa sih ya dia tidak segera hanya dipikir ingin bergerak ya, sakit hati tapi gengsi, tapi nggak kuat. Saya merasakan di sini nggak kuat mikir, nggak kuat juga hmm, membayangkan, pikirannya kemana-mana, perang batin juga. Ya. Gengsinya mulai sini sudah mulai luluh ya. Jadi di sini sebenarnya ya kenapa dia tidak bergerak menuju kalian ya, entah itu mengusahakan komunikasi atau bertemu ya, kalau LDR nggak mungkin ya saat ini juga terbang dari luar negeri mungkin enggak ya, tapi kenapa nggak ada usaha lewat orang lain, banyak sebenarnya ya, nggak bisa lewat WA, lewat Instagram, lewat apa ya, bisa lewat juga macam-macam ya, tapi kenapa enggak gitu loh, secara nyatanya enggak gitu. Kenapa, kita lihat ya, kenapa dia tidak segera atau tidak berusaha untuk memperbaiki situasi kondisi bersama kalian. Saya lihat dia stuck, diem, ya, malah berusaha mengalihkan pikirannya kepada yang lain walaupun nggak bisa. Kepada yang lain bisa kepada orang lain, bisa kepada pekerjaan, keluarga atau hal lain, hobinya, ya. Tapi ketarik terus. Kenapa? Dia tidak segera. Emang di sini saya melihat dia masih banyak yang ingin dia selesaikan ya, mau dia selesaikan, harus dia selesaikan, ya. Tapi yang dia selesaikan ini dia juga nggak fokus ya, fokusnya hanya ke pikiran kalian. Oh ingin, bentar. Kebimbangan yang paling dominan di sini. Di sini juga kebimbangan. Maju mundur, masih dalam pemikiran, kelamaan mikir. Saya merasakan dia juga sudah pesimis ya, kalian mau nerima apa enggak. Sedih, sedih orangnya.
Kalau gitu saya kasih di atas 1 ya. The Lover. Teman-teman, kalau saya lihat ya, dia ini masih berproses ya. Masih proses perang sama dirinya sendiri. Sehingga dia tidak segera datang kepadamu. Apakah tidak ada keinginan? Ada, besar ya. Tapi dia tidak ingin datang kepadamu dengan tangan kosong. Dalam artian ya, dia nggak mau tampak melas datang kepadamu, mengemis-ngemis, enggak. Dia ingin datang kepadamu dengan penampilan, dengan performan, dengan yang baik lah ya, yang baik. Maka dari itu, di sini saya lihat dia masih memperjuangkan dirinya sendiri. Permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dirinya, di dalam kehidupan dia, di luar hubungan bersama kalian, ya, dia ingin segera selesaikan. Untuk apa? Untuk dia bisa lebih fokus sama kalian saja, ya, dengan energi yang lebih fresh, ya. Di sini memang sementara fase itu belum tercapai ya, fase untuk segera mewujudkan kepada kalian. Di sini dia merasa sangat sepi. Kesepian ya. Dan dia di sini banyak perenungan bahwa oh gini rasanya. Dulu saat kau ya kuperlakukan seperti ini, sekarang aku yang sekarang semua itu menimpa diriku. Betapa sedihnya ya, betapa terpuruk dan terdepresinya karena cinta, the lover ya. Tidak dipungkiri, di sini dia bingung. Mengatasi rasa yang dia rasakan saat ini mungkin belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ya. Kemudian di sini ya, kenapa dia tidak segera menuju dirimu? Memang ada kebingungan ya. Masih pertimbangan-pertimbangan di sini saya melihat, tapi di sini sudah mulai ada rasa yang tidak betah ya, nggak betah. Kemungkinan dia datang ya, ya. Sebentar, saya lihat sambil nginceng-nginceng ini nggak kelihatan. Ya. Dia berusaha betah-betahin sih sekarang ya. Dengan situasi kondisi di mana dia memang nggak betah, berjauhan, nggak komunikasi sama kalian. Berusaha dia sudah untuk isi going lah, lihat nanti ya. Tapi mulai ada kebimbangan ya. Kenapa rasanya begini banget ya? Ini nggak pernah kurasakan. Ini saya takut kalau saya biarkan, kamu hilang beneran gitu ya. Jadi sebenarnya apakah dia kenapa dia tidak segera menuju kalian? Sebenarnya keinginan sudah besar, sudah ada, ya. Di samping di sini dia merasakan juga cinta kepada kalian itu, kehilangan kalian itu sangat menyakitkan dan dia sepi, ya. Adakah dari dirinya, ya, ini beberapa memang sebagian besar ingin datang ya, tapi harus melewati fase-fase terlebih dahulu, ya, fase mungkin karma ya yang harus dia selesaikan, ya, dia jalani dulu, ya. Tapi ada sebagian yang punya keinginan pergi. Coba, kemungkinannya besar mana? Yang yang datang dulu ya, ya. Teman-teman, seperti yang saya bilang, seperti biasanya, ya, saya tidak melihat apa yang akan terjadi atau belum terjadi ya. Tapi saya di sini ingin melihat energi dia, ya, probabilitas ya, kemungkinan ya, lebih besar dia ingin datang atau ingin pergi, itu saja. Apakah ini pasti? Tidak ada yang pasti dalam tarot. Ya, ini yang harus kalian pahami. Kedua, ya, ini bisa terjadi atau tidak terjadi. Ya, jadi sifatnya nggak pasti. Ya, yakini saja hal-hal yang menurut kalian itu bisa menghibur, menyenangkan kalian, ya, menghibur kalian, itu aja. Ya, kalau tidak bisa menghibur atau tidak menyenangkan, abaikan saja. Kita lihat kemungkinannya ya, kemungkinan datangnya, ya, potensi dia datang sama potensi dia pergi, besar mana? Kita lihat potensi datangnya dulu. Karena ini general ya, potensinya bisa macam-macam. Bisa banyak energi yang masuk ke dalam bacaan kali ini. Kita lihat ya, potensi yang datang terlebih dahulu ya. Saking nggak cukupnya, morat-marit sampean. Teman-teman, sampai sini yang kalian suka dengan pembacaan saya? Adakah yang belum subscribe?
Jangan lupa di-subscribe dan dukung channel ini dengan like, share, komen, ya. Bunyikan tanda loncengnya, jangan lupa. Potensi dia datang. Saya ambil 3 aja. Saya merasakan yang kekeh ego, ya, ini bisa hancur. Ada yang bentar, sabar ya, sabar ya. Nanti kartunya morat-marit kalau kalian nggak sabar. Potensi yang datang. Potensi yang datang ini agak kecil teman-teman. Karena apa? Energi egonya lebih besar, ya. Walaupun dia berusaha menghancurkan, ini ada konflik batin, ya. Menggerogoti, perasaan cintanya menggerogoti, tapi dia masih dalam kebingungan, ya. Sementara, nah, oke, ini besar ya. Energi dia stuck, ya. Hanya memendamnya sendiri, menguat-nguatkan rasa yang dia karma yang sedang dia jalani, rasa-rasa sakit, kesepian, dia tahan, ya, segitu besar egonya. Ini ya. Jadi kemungkinan yang datang itu sedikit, ya. Kemungkinan untuk dia yang pergi. Lebih banyak mana ya? Kalau udah sampai sini sih sedikit, nanti saya bandingkan ya. Lebih besar mana? Lebih besar mana? Yang datang atau yang pergi? Ini yang pergi ya. Yang ingin datang, tapi masih ego. Yang pergi. Udah putus asa mungkin ya. Karena mungkin sudah terlalu lama kalian memblokirnya. Sama. Sama. Man, gentleman. Oke. Orang ini kaku ya. Kalau sudah gengsinya tersentuh, ya, egonya terusik. Oke, teman-teman, kemungkinannya 50-50 loh, ya. Yang masih bingung, ya, itu akan lambat datangnya, ya, karena dia menjalani fase menjalani karma, ya. Dia berusaha menguatkan, ya. Kemudian kecenderungan untuk potensi untuk yang pergi. Awalnya memang ingin pergi, tapi kalau dia mengingat, ya, mengingat bahwa cintanya itu besar sama kalian, ya. Terutama untuk kalian yang pasangan, pasangan ya, sah mungkin ya. Sebentar. Ini ada yang kalau yang nggak tahan ya, dia datang, ya, dia datang. Jadi gini, kalau yang memang sedang yang egonya sangat besar di sini ya, yang sangat besar, dia masih berkutat dengan karmanya. Sorry, sorry. Kalau di sini ada sosoknya itu memang manja, sering kalian manjakan, ya, sering mencari perhatian kalian dan pernah datang dan pergi, ya, berkali-kali, on off hubungannya, ya. Saya lihat potensinya besar untuk datang, ya, karena dia sudah nggak tahan. Itu sih. Oke, emang ngapain dia mau datang? Apakah dia ingin berkomitmen dan datang dengan versi terbaiknya, berkomitmen lebih baik lagi dalam hubungan, menyesal atau apa ya? Kenapa dia ingin datang kepada kalian? Walaupun ini belum tentu datang ya. Kenapa? Belum tentu. Ya memang tidak ada yang pasti di dunia ini, yang pasti hanya Tuhan ya. Terserah Tuhan ya. Kalau dia datang berarti dengan versi terbaiknya, kalau dia nggak datang berarti dia hanya memikirkan egonya ya.
Oke, kita lihat ya, sebenarnya apa yang ingin dia wujudkan, ya, bersamamu, ya, karena di sini memang, energi yang paling dominan adalah ingin tetap bersamamu, nggak ingin kau tinggalkan, nggak ingin hubungan ini berantakan. Sebenarnya dia ingin mewujudkan apa, ya, ada mungkin nggak mau ingin mewujudkan apa-apa, yang penting nyambung dulu, ya, atau mungkin ingin mewujudkan, ingin datang dengan versi terbaiknya, ingin hubungannya menjadi baik ke depannya, ya. Ada juga yang, memuaskan egonya, yang penting kalian menerima aja. Itu sudah cukup untuk dia, bisa berbagai macam, ya. Sekali lagi general, kita lihat. Yang ingin dia wujudkan. Kenapa dia tidak ingin kau tinggalkan? Ingin masuk lagi dalam hubungan. Jadi ini energinya ya. Walaupun terpisah ya, kalian ada yang ghosting, ada yang jeda, ada yang apa. Kenapa dia masih ingin terhubung sama kalian? Ya. Sebenarnya apa tujuannya? Adakah yang ingin dia wujudkan? Ya. Dua, saya nggak ikut. Saya nggak ikut. Saya nggak mau ambil. Saya singgahkan dulu ya. Saya singkirkan dulu. Ini teman-teman, di sini saya lihat apa yang ingin dia wujudkan. Pertama, ya, ada yang ingin walaupun kau tidak mau menerimaku atau masuk lagi ke dalam satu hubungan asmara, hubungan apapun ya kita, paling tidak kita bisa sebagai teman. Pertama itu. Kedua, yang saya lihat di sini dia ingin terhubung sama kalian dengan bantuan siapapun melalui teman atau apapun ya. Yang penting bisa terhubung sama kalian ya. Sebenarnya apa di sini? Dia nggak ingin kalau memang kalian dulu pernah menjadi teman ya. Kemudian putus tus, dia nggak mau ya. Jadi intinya dia di sini ingin apa yang ingin dia wujudkan. Pokoknya nggak pisah ya. Bisa lihat, bisa jadi teman, jadi apapun nggak apa-apa wis ya. Daripada nggak sama sekali. Oke, lanjut. Apa yang ingin dia wujudkan, tujuan dia dalam hubungan ini. Oke, very soon. Di sini, apa yang ingin dia wujudkan bersamamu? Saya sudah nggak tahan bermanja denganmu, ya, bertindak kepadamu, ya. Cara apapun akan saya lakukan. Berarti ini lebih besar ya, energi yang ketarik. Orang yang ingin datang itu memang benar-benar ya. Jadi kalau dia tidak segera datang, mungkin kalian punya batasan waktu sebulan lagi, 3 bulan lagi dia nggak datang, berarti ya sudah lupakan. Ya, kalau saya ya. Karena di sini yang ketarik adalah energi, kalau yang, banyak di sini yang ingin segera datang. Jadi kalau tidak segera datang, berarti bacaan ini bukan untuk kalian, teman-teman, ya. Karena ini memang senang ingin ingin segera datang. Karena sudah nggak tahan, ya. Perasaan cintanya menggerogoti. Perasaan untuk segera terhubung menggerogoti dirinya, sehingga dia nggak konsen, ya. Dia cari kesempatan di sini. Oke, separation. Oke, teman-teman, kalau memang di sini secara nyata dia tidak menghubungi, tidak berusaha, mungkin dari teman kalian atau tidak segera datang. Memang di sini dia inginnya apa? Berpisah, berpisah. Jadi ada yang memang ingin ya sudahlah. Dia ingin hubungan ini natural saja. Jadi ada yang gini, saya tidak ingin memaksakan ya, walaupun saya harus hancur, tapi kau tidak mau bersamaku atau terkoneksi lagi denganku. Ya mungkin perpisahan adalah yang terbaik. Aku akan pergi dengan membawa rasa sakit hati ya dan beban berat terhadap cinta yang kau titipkan kepadaku. Nggak ada masalah, akan saya tanggung. Mungkin ini memang harus saya tanggung. Bentuk dari karma di mana mungkin aku dulu pernah memperlakukanmu sama seperti ini. Syarat. Kedua, ada yang saya akan berusaha ya, apapun caranya untuk segera menuju dirimu ya. Ini sangat mengganggu
pikiran, hati, kehidupanku secara keseluruhan, karena terpisah denganmu itu seperti sesuatu yang menyakitkan, menghancurkan aspek kehidupan saya yang lainnya. Jadi saya mau mengakhiri, jauh-jauhan, nggak komunikasi, saya mau mendobrak pintu ya, mendobrak kunci-kunci, gembok-gembok di mana kita yang membuat kita tidak terhubung, ya. Oke. Jadi silahkan kalian sesuaikan, ya. Saya melihat dan merasakan dari kartu ini dan saya rasakan secara intuisi, di mana, kalian itu sudah tahu, sudah bisa merasakan kemana arahnya orang, pergi atau datang. Cuman banyak yang nonton ini mungkin ragu-ragu dan ingin memastikan melalui kartu ini. Ya, teman-teman, sebenarnya isi hatinya saat ini yang hancur lebur itu seperti apa? Kita mau lihat, ya. Kita mau lihat ya. Ada ya yang sudah hancur lebur tapi tetap pasrah ya, dengan egonya tetap memegang ego dan pasrah, ya sudah mungkin memang, sekarang saatnya saya menjalani karma atas apa yang telah kuberikan mungkin dulu-dulu atau sebelumnya kepadamu. Semesta adil ya, mungkin saya harus hancur, mungkin saya memang dihancurkan supaya bisa merasakan apa yang kau rasakan dulu. Kita lihat ya, isi hati terdalamnya atau apa ya, penyesalan mungkin ya, karena ada penyesalan di sini saya rasakan. Nih coba ya, kita lihat ya, isi hatinya, kehancuran hatinya itu apa. Suara hatinya yang hancur karena tak lagi terhubung denganmu. Suara hatinya. Saya merasakan ya, hasrat, gairah, cinta, membara, ada yang adiksi, ya, tapi gengsinya itu banyak yang besar ya, nggak mau menurunkan egonya. Tapi sebenarnya hati terdalamnya seperti apa? Nanti kalau kalian sudah baikan sama orang ini ya, kalian tanyakan boleh. Saya mau ambil satu. Satu. You and I were too young. Ya, mungkin kita terpisah ini karena sama-sama ego, sama-sama mungkin terlalu muda dalam memutuskan, terlalu dini untuk memutuskan, ya. Dan mungkin gini loh, saya nggak mau ambil satu ini teman-teman, kayaknya tiga ya. Jadi gini, kita itu kenal dari lama loh, ya. Kita kenal dari lama. Akan sangat disayangkan kalau kita harus berantakan. Tapi ya gimana lagi kalau memang kau sudah nggak mau sama aku akan pasrah, ya. Tapi perlu kamu tahu bahwa ya cinta saya kepadamu itu sangat besar, ya. Cuman aku juga nggak mau menurunkan egoku terlalu rendah, ya. Kalau memang kau tak mau, aku juga tidak memaksa. Ya mungkin kita perlu banyak mengambil pelajaran karena kita mungkin terlalu dini, terlalu mudah memutuskan tanpa pemikiran yang matang. Oke, satu lagi. I wish things could be different. Ya, saya sih berharapnya keadaan ini bisa berubah, nggak kayak gini ya. Terus apa yang kau mau? Apapun lah, yang penting kita jangan sampai pisah. Ya, very soon. Kalau memang nggak bisa ketemu, paling nggak aku bisa tahu kabar kamu. Kalian dengar nggak suara tukang saya jedok-jedok ya? Mohon maaf ya. Jadi saya sudah pakai mic yang noise kok ya cancellation, tapi ya nggak tahu kedengeran apa enggak. Mohon maaf ya. Di sini saya merasakan teman-teman, ya. eh kita nggak jadi pasangan, nggak jadi apapun nggak apa-apa, ya. Yang penting, yang penting eh kita masih bisa terhubung sebenarnya. Tapi kalau memang kamu nggak mau, saya cuma mendoakan ya, berdoa supaya kamu memberikan aku kesempatan entah kapan. Kapanpun kamu memberikan kesempatan padaku, ya. Dan itu selalu menjadi doa-doaku supaya kamu bisa membuka hati lagi entah kapan, ya. Sebenarnya saya sudah nggak sabar, tapi kalau memang kamu nggak mau, saya akan tetap menunggu. Ada yang seperti itu, ya.
I remember every detail of that day. Ya, teman-teman, pada saat kalian terpisah, bisa tiba-tiba, bisa dengan proses, ya. Ada hal-hal yang sebenarnya membingungkan dia, ya. Sebenarnya apa sih yang membuat kita itu berpisah, ya? Kita saling mencintai, saling menyayangi. Ya mungkin aku juga salah dalam hari ini. Coba nih, I lost myself for a little while. Ya, mungkin dia dia merasa ada kekilafan, ya. Sehingga dia mereview lagi saat-saat bersama kalian, terutama saat kalian awal cerita kenapa kalian bisa terpisah seperti ini, tidak terhubung seperti ini, ya. Dan itu berputar-putar terus di pikirannya sehingga itu yang membuat dia itu sakit hati. Mungkin ya. Di sini sakit hatinya ya atau luka batinnya bisa karena dia sangat menyadari kekilafan dia, ya. Bisa juga karena kenapa kau terlalu mudah untuk memutuskan. Kalau kau tidak terlalu mudah memutuskan atau menjauh, ya, terlalu semudah itu kau pergi dariku, ya, keadaan mungkin tidak akan seperti ini. Tapi mungkin semesta berkata lain ya. Mungkin ada proses yang harus kalian jalani dan dia jalani, ya. Proses pembelajaran, ya. Semesta ingin menguatkan, membuat kalian pribadi-pribadi yang kuat dengan cerita yang seperti ini. Oke. Sarannya apa, Bunda? Apakah perlu saya membuka komunikasi terlebih dahulu? Saya abaikan saja ego saya, ya, ego dia, ya. Saya sudah nggak mau tahu apa pendapat dia. Apakah saya harus membuka komunikasi atau tidak, ya? Kalau saran saya, sebenarnya nggak apa-apa, asal kalian kuat, ya. Kalian punya prinsip. Dia mau masuk sebagai apapun teman, saudara, keluarga, ya. Mau dia energinya tetap toksik mungkin ya, atau dia menjadi lebih baik itu sebenarnya sudah nggak ngaruh, ya. Kalau kalian sudah siap. Tapi kalau kalian belum siap, masih sakit hati dan sebagainya, mending nggak usah kalian berproses dulu, menyembuhkan luka batin, healing dan sebagainya. Dan juga berikan kesempatan untuk dia, ruang untuk dia untuk berproses juga, menjalani karmanya, ya, menguatkan hati dan pikirannya, ya, supaya bisa lebih dewasa, bisa mengambil pelajaran dari cerita ini, kisah-kisah atau situasi kondisi yang diberikan semesta untuk dia, ya. Kalau saya sih seperti itu. Tapi kita lihat ya, jika kau membuka komunikasi untuknya, ya, bagaimana reaksi dia, ya. Ada yang reaksinya kemudian jadi songong, sombong, ya, atau mungkin amat sangat bersyukur, ya. Kita lihat. Gak apa-apa ya, panjang sekalian ya, biar puas kalian. Kalau kalian yang membuka komunikasi. Ini udah panjang loh teman-teman. Gak apa-apa wis ya. Sampai sini ada yang masih nonton 1 jam lebih loh. Gak apa-apa dong. Kepanjangan Bunda, ya gak usah nonton. Ya. Nonton sepanjang yang kalian suka saja. Ya. Karena pembacaannya tumben juga kok sama semesta ditunjukkan yang detail ya. Kalau saya sih seneng yang pendek-pendek. Ada juga video saya yang pendek. Dikasih pendek sama semesta diarahkan jangan panjang-panjang mungkin ya. Kalau kamu membuka komunikasi, kira-kira oke. Ya senengnya masalah ya. Perasaannya akan berubah menjadi mood, berubah termotivasi, terinspirasi ya. Oke. Ya. Tapi pergerakannya dia masih tetap sama. Apakah dia hadir dengan versi yang terbaiknya? Saya nggak yakin. Ya orang ini tetap gitu-gitu aja. Ya. Oke, dia nggak akan pernah melepaskanmu lagi, ya. Dimanapun caranya supaya kamu tetap bertahan bersamanya. Walaupun di sini dia tidak melakukan apa-apa, ya. Pasrah. Oke. Kalau kalian benar-benar meninggalkan dia, nggak mau lagi blas wis emoh, males, ya. Apakah dia ada energi untuk mengejarmu? Ini setengahnya jadi saya melanggar prinsip saya ini. Kayaknya
saya kayak meramal ya, memprediksi. Tapi ya seperti saya jelaskan, seperti biasanya, ini bukan ramalan. Ambil saja pelajarannya, hikmah-hikmah positifnya. Jangan dijadikan acuan bahwa ini akan terjadi. Saya nggak ngeramal. Ini energi belum terjadi, belum tentu terjadi, nggak pasti. Oke. Kalau kau sudah nggak mau terhubung dengannya, apakah dia ingin mengejarmu? Ada sih yang ingin mengejar kalian. Ada, walaupun tidak semua. Ada yang juga cuman merenungi nasib ya, dan berusaha mencari kebahagiaannya sendiri dengan caranya sendiri ya. Dan ada yang lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya ke keluarga ya, dan hanya memantaumu dari jauh ya. Kemudian berusaha untuk membahagiakan dirinya ya, lebih mencintai hal-hal yang untuk dia itu layak. Bisa keluarga, bisa pasangan siapapun ya, orang lain selain dirimu ya. Karena sebenarnya di sini kalau saya lihat ya, kalau dia itu punya keluarga, dia akan fokus sama keluarganya ya. Kalau dia memang orang single, dia di sini masih memperbaiki dirinya supaya nggak terjadi lagi ada trauma ya. Bersamamu itu membuat satu trauma atau pelajaran sehingga dia tidak akan gegabah lagi menerima cinta atau membuka hati untuk orang lain. Ya, karena di sini dia ingin bahagia. Dia capek, lelah dengan energi seperti ini. Ya, oke. Jadi itu aja. Ini sudah 1 jam lebih 7. Ambil bagian-bagian ya, karena ini kan campur aduk ya. Gak hanya ini, mungkin hanya ini sama untuk kalian ya. Bisa sebagian, bisa semuanya, bisa sebagian cocok, sebagian enggak, bisa semua enggak cocok, bisa semuanya cocok. Silakan kalian ambil. Bacaan tarot itu diambil hal-hal yang menurut kalian worth it, layak, pantas, dan bisa kalian pergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan, sebagai wacana-wacana positif, afirmasi positif ya. Sarannya gimana Bunda? Yang tadi ya, kalau kalian ingin membuka nggak apa-apa. Kalau kalian ingin meninggalkan pun nggak apa-apa, mungkin kalian sudah malas, ya, nggak apa-apa juga. Semua kontrol ya, solusi itu dari diri sendiri. Bukan bagaimana dia kemudian kalian membuat solusi, enggak gitu konsepnya. Yo, ini hidup kamu ya. Yang dipertaruhkan jiwa, raga, pikiran, hati kalian ya. Setiap manusia, entah dia, entah kalian, itu berproses masing-masing. Dengan cerita masing-masing nanti pertanggungan jawabnya sendiri-sendiri. Ya, walaupun itu pasangan. Ya, pesan semestanya satu aja ya. Saran dari saya lagi, kalau kalian sudah memutuskan untuk tidak terhubung ya, janganlah itu sebagai kayak trik saya pergi supaya dikejar ya. Cinta tidak sebercanda itu, katanya ada orang budayawan bilang gitu ya. Cinta itu nggak sebercanda itu. Jadi kalau kalian yang memutuskan pergi sama dia ya sudah, konsisten dong. Jangan itu adalah drama ya. Karena ingin dikejar, pengen tahu reaksi dia ngejar apa enggak. Konyol ya, konyol. Jadi kalau memang sudah memutuskan pergi ya sudah, kalian harus konsisten ya. Jangan mencela-menceli. Kalau kalian masih ingin ya, dan berat kalau ternyata berpisah sama dia, tidak terhubung sama dia, ya buka, mulailah komunikasi. Hilangkan semua ego dan persiapkan diri kalian untuk bisa menerima dia apapun versinya ya. Jangan-jangan kalau saya menerima dia gitu lagi, resiko ya. Setiap pilihan ada resiko konsekuensinya. Kalau nggak mau, ya jangan membuat pilihan, ngambang aja ya sampai kiamat. Iya nggak sih? Kalau membuat satu pilihan, membuat satu langkah, harus mau konsekuensi, resiko, tanggung jawab, dan kewajibannya. Kalau nggak mau, ya sama juga kalian tuh pengecut, deep emotional healing ya. Kalian saya lihat belum kuat untuk memutuskan. Maka dari itu, jangan putuskan apapun. Atasi dulu emosional dalam artian hati, pikiran, jiwa kalian ya. Your heart is ready to heal from past experience and you are willing to devote time and energy toward therapeutic care. Ya, jadi di sini terapi dulu teman-teman, kalian healing dulu ya. Kalau belum selesai jangan memutuskan apapun. Itu intinya. Oke? Terima kasih banyak yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Semoga bacaan ini itu manfaat positif untuk kalian. Ambil bagian yang resonate saja karena ini general, bukan personal. Untuk personal reading saya sementara libur dari tanggal 1 sampai tanggal 31 besok saya sudah nggak baca ya.
baca untuk personal ya. Tapi kalau untuk konten insya Allah saya mau hari ini ya tanggal 31 ini, iya 30 ya, 31 ini ya, tanggal 31 ini saya sudah mulai nggak baca ya. Tapi soal konten coba saya mau coba ya, bisakah saya membuat konten untuk beberapa hari ke depan ya. Jadi mungkin akhirnya bukan real time ya, mungkin 2 3 atau 2 bisa 2 atau 3 konten saya selanjutnya mungkin saya buat hari ini tanggal 31 ya, tapi mungkin saya posting, bisa tanggal 2 bisa tanggal 4 ya. Ya saya bikin kontennya di rumah ya, saat saya di Bandung saya nggak mau terganggu dengan pekerjaan tarot ya, ada kerjaan saya yang lainnya, gitu. Oke, dan untuk personal reading mungkin akan mulai saya bacakan di tanggal 8 untuk yang pendaftaran sebelum tanggal 8. Yang tanggal 8 mendaftar otomatis akan mundur lagi ya. Jadi saya mungkin minggu depan setelah tanggal 8 mungkin akan ngebut ya, ngebut lembur yang personal reading. Silakan mendaftar kepada Kak Flori, nomornya Kak Flori ada di bawah video ini, ketik saja daftar tarot lewat WA bukan lewat komentar. Nanti apa yang dikirimkan oleh Kak Flori ya, itu dibaca baik-baik dan diikuti tata caranya untuk bisa baca personal dengan saya ya, berbayar, interaksi langsung, pertanyaan bebas berapapun. Kalian boleh matikan kamera kalian pada saat pembacaan ya. Karena saya lebih mengutamakan untuk pembacaan kartunya, nggak ingin lihat kalian siapa, gimana wajahnya, enggak ya. Dan jam kerja kami itu jam 3 sampai jam 20 tetap ya, jam 15 sampai jam, 20 ya. HP atau nomor admin, ya dibawa admin ya, jadi saya tidak pakai nomor itu, ya nomor saya itu pribadi beda, bukan yang untuk tarot. Kalau yang dipegang Kak Flori untuk kantor, untuk pekerjaan termasuk tarot ya. Jadi bisa kok, daftar-daftar dengan Kak Flori sehingga saya datang dari Bandung nanti tanggal 8, sudah ada daftarnya dan saya segera membacakannya, itu ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak, jangan lupa di-subscribe, sampai jumpa lagi. Saya terus mendoakan dalam kebaikan. Bye-bye.